Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis ilmu ini. Semoga apa yang kita bahas dalam pertemuan ini semakin menambah wawasan keislaman kita dan semakin memotivasi kita untuk terus beramal soleh, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk meraih izzah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada uswah kita, teladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang bahaya kesyirikan. Kesyirikan adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Ketika para ulama membagi bahwa akidah Islamiyah ataupun pembahasan tauhid ini terbagi menjadi 3 macam, mulai dari tauhid rububiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tauhid uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tauhid al-asma was sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah menjadi konsekuensi ketika seseorang melakukan kesyirikan, itu pun berkisar antara kesyirikan dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan dalam uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kesyirikan dalam masalah asma dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, rububiyah Allah Subhanahu wa taala adalah yang terkait dengan kemaha penciptaan dan kemaha pengaturan Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta ini. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah yang memberikan rizki, Allah yang memberikan kebaikan ataupun keburukan, sehingga disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, jikalau semua manusia yang ada di muka bumi ini mereka berkumpul untuk memberikan kebaikan, ataupun mereka berkumpul semuanya untuk memberikan memberikan kejahatan ataupun kebahayaan bagi seseorang, maka itu tidak akan terjadi kecuali atas apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala catatkan bagi dia. Nah, ini dalam rububiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh kesyirikan kesyirikan dalam rububiyah kepada Allah Subhanahu wa taala ini pun sangat jelas. Ketika seseorang meyakini bahwa adanya zat-zat lain, adanya sesuatu, adanya benda-benda tertentu, baik benda hidup ataupun benda mati, yang memiliki kesamaan terhadap ilahiyah Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia telah masuk ke dalam kesyirikan dalam rububiyah kepada Allah Subhanahu wa taala.
meyakini ada zat lain ataupun roh-roh lain ataupun benda-benda lain yang memiliki kekuatan sebagaimana kekuatan Allah, masuk kepada kesyirikan. Meyakini ada benda-benda tertentu, baik benda hidup ataupun benda mati, yang bisa memberikan kesaktian atau bisa mendatangkan kebaikan ataupun mencegah keburukan, ini pun masuk dalam konteks kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya. Kemudian meyakini bahwa ada zat lain yang ikut mengatur alam semesta, yang ikut menurunkan hujan, mengatur awan, ataupun semua dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kesyirikan. Mungkin kalau di kalangan kita ini sudah pembahasan kesyirikan, permasalahan tauhid ini seringkali kita bahas, tapi yang namanya akidah Islamiyah semakin sering kita ulang, semakin apa? Semakin memperteguh kita, semakin memperkuat kita, semakin menghilangkan kelalaian yang mungkin, karena kalau nggak diulang ini bisa menjadi kelalaian bagi kita, sehingga secara sadar atau tidak sadar kita jatuh dalam masalah kesyirikan ini. Nah, ini dalam uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya fokuskan diri kita bahwa yang namanya kita memberikan hak-hak penciptaan, menghidupkan ataupun mematikan, itu semuanya adalah prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, kesyirikan dalam uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Uluhiyah adalah ifradullah fil ibadah. Hendaknya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Ayat-ayatnya pun sering kali diulang-ulang. Di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Untuk beribadah kepadaku. Di dalam tafsirnya disebutkan ai liyuwahidun, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ini pun juga ayatnya sangat jelas bahwa wa ma umiru, dan kalian tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hanif, hunafa. Tidak ada penyimpangan, tidak ada penyelewengan, tidak ada penduaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jemaah rahimakumullah, dalam tauhid uluhiyah ini Allah Subhanahu wa taala tekankan di dalam firman-Nya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalimat ataupun ayat ini menjelaskan kepada kita tentang pemastian bahwa tidak boleh ada kesyirikan dalam salat kita. Tidak boleh ada kesyirikan dalam salat kita. Inna sholati wa nusuki, dalam sembelihan-sembelihan kita, ketika kita menyembelih, itu semuanya harus lillah. Bukan untuk mendapatkan kekuatan tertentu, bukan untuk mendapatkan fadilah tertentu, bukan untuk mendapatkan wejangan-wejangan tertentu, bukan, tapi murni untuk lillah, untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatwanya menyebutkan bahwa kalau seseorang walaupun dia hanya menyembelih lalat, bayangin seekor lalat pun ya, tapi itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk kekufuran. Ya, kesyirikan yang besar. Karena apa? Karena menyembelih li ghairillah. Wa man dzabaha li ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan. Nah, kemudian jemaah rahimakumullah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ya, dari hidup sampai mati lillahi rabbil alamin. Apa yang kita upayakan ketika hidup sampai kita mati, ini semuanya harus lillahi rabbil alamin. Dan ingat sebuah targhib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya.
ketika kita mau berangkat sholat, jalan kaki, jelas sekali setiap langkah dicatat sebagai apa? Sebagai kebaikan. Ya. Setiap langkah dicatat sebagai kebaikan. Setiap langkah dicatat sebagai penghapus kesalahan. Setiap langkah dicatat sebagai peninggi derajat. Bayangin, ini berangkat sholat. Kemudian yang mencari nafkah. Yang mencari nafkah juga sama. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih bahwa keutamaannya sama seperti mujahid fisabilillah. Bagaimana dengan yang berdakwah? Seperti antum-antum sekalian, ini juga dicatat. Ya, antum juga ketika keluar dari rumah niatnya untuk berdakwah, untuk mencari nafkah, untuk menjaga sholat. Ini semua kebaikan terkumpul dalam diri antum. Jadi sebuah anugerah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua adalah kita berada di sebuah jamaah dakwah. Bukan jamaah dakwah yang dhallah, bukan jamaah dakwah yang hizbiyah, bukan jamaah dakwah yang aneh-aneh, bukan. Tapi jamaah dakwah alamin haji nubuwah. Ya, kita menjunjung tinggi akidah Islamiyah kita. Kita menjunjung tinggi sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan kita pun menjunjung tinggi amar ma'ruf nahi mungkar ini. Semua terbagi, semua terporsi dalam bidangnya masing-masing. Jadi ini merupakan anugerah yang besar. Ya, anugerah yang besar. Kok anugerah yang besar? Dan ini sebuah rezeki yang besar. Loh, kok rezeki yang besar? Coba kita lihat. Ya, kita renungkan kembali penguatan kepada anak pribadi dan kita semua yang ada di jalan dakwah. Ya. Dalam lembaga dakwah ini ada berbagai macam visi dan misi, lembaga demi lembaga, divisi demi divisi yang dibuat. Setiap kita pasti tercurahkan, terfokuskan sebagaimana Rasulullah SAW ketika itu menerjunkan pasukan amar ma'ruf nahi mungkar dalam jihad fisabilillah di peperangan Badar. Peperangan Badar, perang Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Ada yang di posisi sebagai siapa? Pasukan pemanah. Ada yang pejalan kaki, ada yang berkuda, ada yang tukang masaknya. Ya, ada apa lagi? Semua satu kesatuan pasukan Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mentazkiyah mereka? Apakah dibedakan antara panglima perang dan pasukan? Apakah dibedakan antara yang pakai kuda dengan yang jalan kaki? Apakah dibedakan antara yang pakai tombak dengan yang pakai pedang atau dengan yang pakai panah? Tidak. Allah mengatakan semua yang ikut peperangan Badar maq'aduhu fil jannah. Dan kita di sini berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun posisi kita, karena kita dalam sebuah pasukan dakwah ilallah, kita hanya berharap tempat kembali kita adalah surga. Dan ini yang ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh yang ikut serta dalam peperangan Badar. Tidak ada pembedaan satu orang pun yang ikut dalam peperangan tersebut. Sampai Hatib Ibni Abi Balta'ah ketika melakukan kesalahan yang Umar sampai mengatakan a'dzinli, izinkan aku untuk apa? Untuk menyembelih lehernya. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Wahai Umar, apakah engkau lupa? Hatib ini adalah ashabul Badar. Ya, orang yang ikut dalam peperangan Badar yang apa? Yang diampuni dosa-dosanya yang akan lalu dan yang akan datang. Sampai seperti itu jamaah rahimakumullah. Ya. Maka sebuah kekerdilan jiwa atau sebuah kelemahan iman ketika kita lemah dalam setiap posisi kita di medan perjuangan ini. Ya. Maha rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Kita satu gerakan dakwah, semua dengan posisinya, semua ajarnya, pahalanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kesungguhan kita dan komitmen kita serta keitkonan kita di dalam setiap tempat ataupun ruang di mana kita ditempatkan. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Jadikan ini sebagai satu hal penguat kita.
ya penguat kita. Yang namanya fitnah nggak akan berhenti, akan datang terus silih berganti, berlain wajah, ya, berlain masalah, berlain problematika. Tapi yang namanya ajr minallah, ketika kita sabat, ketika kita teguh, ketika kita tahu betul bahwa inilah resiko perjuangan, inilah resiko bertauhid kepada Allah, menjunjung tinggi sunnah Rasulullah, menjunjung tinggi dakwah ilallah, maka semua itu akan hilang. Ya kenapa? Karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, ini tauhid uluhiyah, peribadatan semua hanya untuk Allah. Doa kita hanya untuk Allah, salat kita hanya untuk Allah, bukan untuk makhluk, bukan untuk dunia, bukan untuk yang lainnya. Tapi murni kita jalankan itu semua, salat kita, ibadah kita semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, yang ketiga adalah terkait dengan kesyirikan dalam asma dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menentukan nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala adalah berdasarkan nas, berdasarkan dalil. Ya, berdasarkan dalil. Bukan berdasarkan adat istiadat setempat, bukan berdasarkan warisan nenek moyang, bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan juga kepada perasaan-perasaan, bukan. Tapi berdasarkan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, innallaha ta'ala lahu tis'ah wa tis'ina isman. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Wa man hafidhaha, barang siapa yang mampu menghafalnya, ya, yang mampu menghafalnya, falahul jannah, maka baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dimaksud hanya sekedar menghafal? Ya, apakah yang dimaksud hanya sekedar menghafal? Tidak, jemaah rahimakumullah. Tapi yang dimaksud di sini adalah yaitu dia menghafalnya, kemudian dia mengaplikasikannya. Jadi salah satu yang digunakan dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah menggunakannya sebagai apa? Sebagai tawasul kita dalam doa-doa kita. Ya Rabbi ya Ghafur, ighfir li dzambi. Ya. Ya Rabbi ya Razzaq, urzuqni. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosaku. Ya Allah yang Maha Pemberi rizki, berikan rizki kepadaku. Ya Rabbi ya Rahman, irhamni. Ya Allah ya Rabbi yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kasihilah aku, sayangilah aku. Ini tawasul, ya, kepada nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti golongan yang menyimpang dalam nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada mereka yang hanya membatasi nama Allah Subhanahu wa taala kepada apa? Hanya kepada 13 ataupun 20 nama dan sifat. Padahal tadi hadisnya sudah menyebutkan 99. Bahkan di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, nama Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Rasulullah mengajarkan sebuah doa yang menyebutkan bahwa nama Allah sangat banyak adalah yaitu doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ana abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiha hukmuk adlan fiha qada'uk as'alukallaha li kulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak. Semua nama-namamu ya Allah, semua nama yang engkau yang mengetahuinya. Kalau nama yang Allah ketahui adalah sangat banyak. Au 'allamtahu min kitabik, ya, sammaita bihi nafsak au 'allamtahu fi kitabik, atau yang engkau ajarkan dalam kitab-kitabmu. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam wahyunya, di dalam ayat-ayatnya. Jadi kalau ada orang yang membatasi nama dan sifat Allah, tentu ini menyelisihi wahyu Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menyelisihi ijma' para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kesyirikan dalam nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu membatasi. Ada juga yang hanya mengimani dalam nama-nama Allah. Sifat dia enggak imani. Takut dia berbicara sifat, takut salah. Ya, takut salah menentukan sifat Allah. Padahal
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama dan juga menyebutkan sifat. Ya, menyebutkan sifat. Allah turun di sepertiga malam terakhir. Sifat ya. Allah bergembira dengan taubatnya seorang hamba. Sifat Allah yaitu bergembira dengan taubatnya seorang hamba. Ya, apalagi sifat Allah. Allah sebutkan sifatnya memiliki wajah. Berarti Allah memiliki wajah. Allah sifati dirinya dengan memiliki tangan. Ya berarti memiliki tangan. Lah ini kok ada orang yang mengingkari nama Allah dan sebagian mengingkari sifat bagi Allah. Padahal Allah menyebutkan nama dan sifatnya. Nah ini merupakan penyimpangan dalam kesyirikan dalam asma dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah rahimakumullah. Kemudian apa bahayanya ketika kesyirikan itu terjadi dalam diri seseorang? Ya, ingat kesyirikan itu terbagi dua. Ada syirik akbar dan ada syirik asghar. Inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya kesyirikan ya, kesyirikan yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala la syirkun. Ya, kesyirikan yang merupakan kezaliman terbesar. Ya, kezaliman yang terbesar di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain, yaitu kesyirikan yang dilakukan oleh seorang hamba ini bisa menghapus semua amal solehnya. Ini syirik akbar. Ya, syirik akbar. Ini bisa menghapus semua amal solehnya. Anda berinfak sebesar gunung, punya kebaikan seluas langit dan seluas bumi kebaikan tersebut. Tapi kalau Anda melakukan kesyirikan, ya melakukan kesyirikan, baik itu dalam rububiyah atau uluhiyah ataupun asma dan sifat, maka amalan-amalan tersebut hanya bagaikan debu-debu yang berterbangan. Gak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat disayangkan ketika kita berdoa, kita sholat tepat waktu, sholat sunnahnya banyak, siang dan malam, zikirnya, baca Al-Qur'annya Masya Allah, tapi ketika melakukan kesyirikan dalam uluhiyah, kok nyembelihnya hanya untuk Nyi Roro Kidul, ya, apalagi ngasih sesajen kepada gunung, ngasih sesajen kepada Mbah Marijan atau Mbah siapa lagi, Kebo ya yang ada di Jawa Timur, ya, Kebo Slamet, ya Kiai Slamet, habis semua amalannya. Anda haji bolak-balik, umroh bolak-balik, ya sedekah sebesar gunung, zakat Masya Allah, tapi kalau melakukan kesyirikan habis semua amalannya. Begitu juga ketika seseorang melakukan kesyirikan yang besar, maka dia akan kekal di api neraka jahanam. Ya, kesyirikan besar ini dapat mengekalkan pelakunya di dalam api neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi di dalam Quran surah Al-Bayyinah, ya. Setelah Allah membicarakan tentang tauhid, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Gimana? Fi nari jahannam khalidina fiha abada. Ya. Ulaika hum syarrul bariyah. Allah sebutkan, ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, paganisme, menyembah patung, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah api, menyembah matahari, menyembah apa lagi? Menyembah kayu-kayu, menyembah batu akik. Juga ada nggak yang menyembah batu akik? Kayaknya ada juga nih yang menyembah batu akik. Ya, bilang batu akiknya ini penglaris. Kalau ada orang nawar digosok-gosok, beres, laris dagangan. Ya, ini juga menjadi penyembah batu. Ya, nah ini kekal di dalam api neraka jahanam. Dan dikatakan sebagai seburuk-buruk makhluk. Ya, babi kalah buruknya dengan orang yang melakukan kesyirikan. Anjing kalah buruknya dengan para pelaku kesyirikan. Nah, untuk itu jamaah rahimakumullah, kesyirikan yang besar ini merupakan sebuah penghapus amalan kita, penghapus amal soleh kita. Kesyirikan besar ini dapat mengekalkan pelakunya di dalam api neraka jahanam, kekal abadi di dalamnya. Kesyirikan pula yang menjadikan seseorang sebagai seburuk-buruk makhluk,
seganteng apapun, secantik apapun, ya, kalau dia menyekutukan Allah, innahu rijs. Ya, sesungguhnya mereka adalah najis. Ya, mereka adalah najis. Makanya kalau kita sampai seneng jadi relawan, suka nolong orang yang dikatakan Allah seburuk-buruk makhluk dan najis, bahkan kita bela-belain untuk apa? Untuk jadikan dia sebagai pemimpin suatu kota, suatu wilayah. Ini apa bedanya dengan yang dikatakan oleh Allah syarrul bariyah? Ya, seburuk-buruk makhluk, enggak ada bedanya. Ya, mau yang dipilih atau yang milih, ini enggak ada bedanya. Ya, karena apa? Karena sudah mendustakan syariat Allah, meremehkan syariat Rasulullah, membenci syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan ini masuk dalam kenifakan yang akbar, dan ini mengekalkan pelakunya di api neraka jahanam. Nah, untuk itu jamaah rahimakumullah, ini ihdar, ya, sekali lagi hati-hati dengan kesyirikan akbar. Yang kedua yaitu kesyirikan yang asghar. Berbeda dengan kesyirikan yang akbar. Kalau yang asghar, dia tidak menghapus, ya, tidak menghapus pahala, semua pahala pelakunya. Contoh, ketika antum sholatnya lillah, tapi ketika ada orang, antum sholatnya li syakhs jadinya, bukan jadi lillah tapi li syakhs, hanya karena untuk dilihat oleh orang, alias riya. Ya, maka ini pun dapat menghapus amalan, tapi bukan semua amalannya, tapi amalan sholatnya itu saja. Ya, terhapus semua pahalanya. Antum puasa, semoga hari ini nanti ditanya teman-teman, antum puasa enggak? Kan ditanya nih, puasa. Jadi apa? Ada niatan ingin apa? Ingin dilihat oleh orang lain, ingin didengar oleh orang lain. Ya, haji juga sama. Ya, banyak sekali dari amal soleh yang saat ini dilakukan oleh kaum muslimin. Ini dengan mudahnya itu di mana? Dilakukan agar apa? Agar dilihat oleh orang lain. Apalagi media sosial saat ini berkembang di mana-mana, aplikasinya banyak. Ya, nah ini kalau bukan untuk mentargib orang, jangan. Ya, kalau bukan untuk mentargib orang, jangan. Simpan amal soleh antum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ya, bukan untuk diumbar kepada banyak orang. Nah, syirik asghar tidak menghapus semua amalan, tidak kekal di dalam api neraka jahanam. Hukumnya adalah sebagaimana pelaku dosa besar. Insya'a ghafarahu, insya'a adzabahu. Makanya kita harus banyak-banyak beristighfar. Ya, banyak-banyak beristighfar dari dosa-dosa ataupun kesyirikan kecil yang mungkin kita lakukan. Dan Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa, ya, agar kita terhindar dari kesyirikan kecil ini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka fima la a'lam. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu, ya, dari kesyirikan kecil yang aku ketahui, dan aku mohon ampunanmu dari kesyirikan kecil yang aku tidak ketahui. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimakumullah menyebutkan bahwa kesyirikan ataupun riya ini merupakan bentuk kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ujub ini merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap diri sendiri. Ya, syirik kecil ini kesyirikan kita kepada selain Allah. Ya, sedangkan ujub ini juga merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap diri sendiri. Bisa dipahami? Kalau kesyirikan kecil, riya misalkan, itu dia menyekutukan Allah dengan makhluk yang lain. Tadi dengan orang tertentu, dengan mertua, dengan ustadz, dengan murid-muridnya, ya, ataupun yang lain sebagainya. Ini syirik kepada Allah terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Adapun ujub, kalau ujub apa? Bangga diri. Ya, bangga diri, kekayaan saya ini karena saya pintar. Kekayaan saya ini karena saya kuat.
kekayaan saya ini karena saya cerdas. Ya. Kekayaan saya ini karena saya orang manajemen yang bagus dan yang lain sebagainya. Apa itu? Kesyirikannya bukan kepada makhluk yang lain, tapi kesyirikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu terjadi kepada dirinya sendiri. Dan inilah yang menjadikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ketika Allah berfirman iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka na'bud ini adalah bentuk korelasi seseorang wajib mentauhidkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya yang lain. Wa iyyaka nasta'in. Sedangkan wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada diri sendiri. Yaitu tadi apa? Ujub. Ya, makanya syirik besar, syirik kecil yang begitu akhaf, ya, begitu tidak terlihat, begitu samar, ya, yang begitu banyak, ya, terjadi, dan ini merupakan sebuah dosa yang besar di atas dosa-dosa besar. Ibunya kezaliman itu adalah kesyirikan kecil. Ibunya dosa-dosa besar itu adalah kesyirikan kecil ini. Ya, kesyirikan kecil ini lebih besar daripada dosa berzina. Lebih besar dari dosa berjudi, lebih besar dari dosa tidak berbakti kepada kedua orang tua. Ini kesyirikan kecil. Makanya 3 orang dengan amalan yang utama. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. 3 orang dengan amalan utama. Bayangin, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngasih contoh 3 amalan utama. Seorang mujahid yang tidak fisabilillah. Ya, mujahid tapi tidak fi sabilillah. Dikatakan engkau berbohong, engkau berjihad bukan untuk dikatakan sebagai mujahid fi sabilillah, tapi untuk dikatakan sebagai seorang yang pemberani. Maka apa? Diseret dia ke dalam api neraka jahanam dalam kondisi wajah di bawah. Ya, ini amalan seorang mujahid. Yang kedua, siapa? Orang yang suka membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia berkata di hadapan Allah bahwa uangnya itu digunakan untuk bantu fulan, dikeluarin zakatnya setiap tahun, ya, dikeluarin untuk program-program dakwah. Tapi apa? Tapi kata Allah, kamu dusta. Kamu lakukan itu semua untuk apa? Untuk dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Ini amalan-amalan besar. Yang ketiga, orang yang pandai baca Al-Quran. Ya, orang yang pandai baca Al-Quran, yang mahir membaca Al-Quran, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, suara saya yang bagus, bacaan saya yang merdu, ya ini hanya untukmu ya Allah. Dusta kamu. Kamu lakukan ini untuk apa? Agar dikatakan sebagai qori. Ya, agar dikatakan sebagai qori. Nah, cukuplah 3 perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentang amalan yang besar, yang memiliki keutamaan yang begitu besar, sebagai contoh dari amalan-amalan yang lain yang tidak begitu besar. Ya, amalan lain yang tidak begitu utama. Ini amalan yang besar saja, kalau ada riya di dalamnya diseret ke dalam api neraka jahanam, apalagi amalan yang lain. Nah, untuk itu jamaah rahimakumullah, mulai dari sekarang kembali kita harus mentajdid, memperbaharui niat kita. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari niatan-niatan kita yang busuk, niatan-niatan kita yang kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kesyirikan kita. Entah itu yang besar saat kita berada dalam zona jahiliyah, ya, atau kesyirikan kecil, ya, saat kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kesyirikan kita, baik yang besar ataupun yang kecil. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.